Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan Tarikh Tasyrik pada periode Khulafaur Rasyidin, yang mana di sini beranggotakan Rizky Nur Hakiki, Muhammad Fatkur Rizal, dan Rizdan Tegar Wicaksono. Poin yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fikih. Dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, jika diamati setelah periode Nabi Muhammad SAW dalam literatur hukum Islam, maka ditemukan beberapa pendapat berdasarkan sudut pandang. Di antaranya ada beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Yang ketiga, masa kelesuan pemikiran. Yang keempat, masa kebangkitan kembali. Untuk poin yang selanjutnya, sumber-sumber fikih. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ada beberapa sumber yang dijadikan sebagai sumber fikih, yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum primer umat Islam. Yang kedua, hadis. Hadis atau sunnah nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, maupun tindakan selain yang ada di Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad sahabat. Jika terjadi sesuatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, maka sahabat melakukan ar-ra'yu. Poin yang selanjutnya, proses pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Pada awalnya Zaid juga menolak usulan tersebut, akan tetapi setelah saling berpendapat, akhirnya Zaid menerima usulan dari Abu Bakar. Pengumpulan mushaf pada masa ini selesai dilakukan setelah 1 tahun. Kemudian ketika jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar mulai dibukukan dan diperbanyak agar dapat disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Dalam proses pembukuan ini, Utsman membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Periwayatan sunnah. Yang pertama, masa Abu Bakar. Sejarah menunjukkan bahwa kegiatan periwayatan hadis di kalangan umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar sangat terbatas. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Tindakan yang dilakukan Umar adalah untuk tidak memperbanyak periwayatan hadis, sehingga perhatian umat Islam terhadap Al-Quran tidak terbagi. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan juga menerapkan hal-hal yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu menyedikitkan periwayatan hadis. Yang terakhir, masa Ali bin Abi Thalib, hanya terhadap periwayat yang benar-benar dipercayai. Ali tidak meminta periwayat hadis bersumpah. Kedudukan ijtihad. Selain Al-Quran dan Sunnah, ijtihad juga mulai menjadi rujukan fuqaha pada era ini. Meskipun ijtihad membuka ruang ikhtilaf, tetapi sering digunakan secara bersama dan musyawarah. Apalagi saat itu para sahabat belum tersebar luas. Ijtihad sahabat banyak mendatangkan suatu kesepakatan umum dari suatu generasi atau ijma. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.